Halo semuanya, selamat datang di channel Albi Film. Kali ini kita akan membahas film My Name episode ke-5 dan juga ke-6. Nah, My Name sendiri bercerita tentang seorang gadis SMA yang dengan nekat masuk ke sebuah organisasi gangster. Dan juga dia masuk ke sebuah kepolisian untuk mengetahui siapa pembunuh dari ayahnya. Dan kira-kira apakah seorang wanita bisa menangkap buronan para polisi sekaligus mencari tahu siapa pembunuh dari ayahnya? Dan jika kalian penasaran, langsung lanjut saja ke videonya. Ini dia alur cerita My Name episode ke-5 dan juga ke-6. Lanjutan dari episode sebelumnya, di sini mereka berdua tertangkap dan akhirnya temannya Pildo sadar bahwa HP-nya Pildo telah mati. Dan akhirnya dia pun meminta Kapten Giho untuk mengirimkan pasukan ke tempatnya Pildo. Nah, di sini Gang Jae masih sebal terhadap Yejin karena dulu dia pernah dihajar oleh Yejin. Setelah itu saat dia akan menelpon anak buahnya yang disuruh untuk mengajar Mujin, ternyata yang mengangkat adalah Mujin. Gang Jae pun mengatakan bahwa anak buah tersayangmu telah aku tangkap, jika kau ingin selamat datanglah ke sini. Mujin pun berangkat ke tempatnya Gang Jae, sementara itu Yeji dan Pildo dimasukkan ke sebuah alat penghancur dan diikat menggunakan borgol. Setelah memasukkan mereka, Gang Jae pun pergi dan tidak lama setelah itu alat ini pun mulai menghancurkan mereka berdua. Di sini Yejin berhasil selamat, namun sayangnya Pildo masih berada di dalam. Untungnya saat akan benar-benar tergencet, Mujin pun datang dan menyelamatkan Pildo dan akhirnya Pildo pun berhasil selamat. Dan setelah menyelamatkan mereka berdua, Mujin pun langsung pergi dari tempat ini. Setelah Mujin pergi, para polisi pun baru datang. Seperti biasanya, polisi selalu saja telat. Setelah para polisi ini datang, Yejin pun terlihat lemas dan akhirnya dia pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Selang beberapa saat kita berpindah ke Mujin. Dia sedang diobati karena bekas dari pertarungan tadi. Taiju pun bertanya, kenapa kau pergi sendirian? Mendengar hal itu, Mujin pun memegang erat kepala Taiju dan mengatakan dengan sungguh-sungguh, apakah kau dapat dipercaya? Namun Taiju hanya menjawab, maafkan aku. Padahal si Taiju ini sangatlah setia terhadap Mujin. Lalu kita pindah ke rumah sakit di tempatnya Yejin dirawat karena sampai saat ini dia masih belum sadarkan diri. Di sini Pildo mengatakan kepada Kapten Giho bahwa dia percaya terhadap Yejin, bahwa Yejin bukanlah mata-mata dari Mujin. Ya, sepertinya Pildo sudah jatuh cinta terhadap Yejin. Ya, namanya drama pasti ada bumbu-bumbu seperti ini. Setelah hari itu, Pildo pun sangat bersemangat untuk mencari Gang Jae karena dia telah melukai Yejin, jadi Pildo pun sangat marah terhadap Gang Jae. Dan tidak lupa juga Taiju menginterogasi salah satu anak buahnya Gang Jae dengan cara yang sangatlah brutal. Nah, setelah itu akhirnya kita pun ditunjukkan tentang apa yang dimimpikan oleh Yejin selama dia sakit. Dia memimpikan tentang keadaan sebelum ayahnya meninggal. Dan akhirnya setelah itu dia pun terbangun dan di sisinya sudah ada Pildo. Di sini Pildo bercerita bahwa dia masuk ke dalam sekres narkoba atau divisi narkoba karena adiknya dulu pernah diminumi narkoboy secara paksa dan akhirnya meninggal di tempat. Oleh karena itu tujuannya adalah menangkap semua bandar yang ada di negeri Korea itu dan memenjarakan mereka semua. Setelah bercerita itu semua, akhirnya Pildo pun mengajak Yejin untuk makan-makan bersama rekan-rekan lainnya. Dan di sini Taiju seperti membuntuti Yejin dan ternyata dia ditugaskan oleh Mujin untuk mengabarkan jikalau Yejin sudah keluar dari rumah sakit. Mujin berencana untuk memindahkan Yejin ke luar negeri karena kalau sampai Gang Jae tertangkap, Gang Jae akan membeberkan semuanya dan rahasia Yejin akan terungkap. Mujin pun menyuruh sekretarisnya untuk mencarikan rumah yang berada di tepi pantai karena rumah seperti itu yang diidamkan oleh Yejin dan juga ayahnya. Di sini terlihat bahwa Mujin adalah orang yang baik. Mujin pun menelpon Yejin dan mengatakan dia sudah membelikan tiket, namun Yejin menolak. Yejin pun mengatakan dia harus membalaskan dendam ayahnya dulu baru dia bisa hidup tenang. Keesokan harinya saat di kantor dia pun bertemu dengan seseorang yang tidak pernah dia duga akan bertemu lagi, yaitu seorang polisi yang kita jumpai di episode pertama. Orang ini pun memanggil Yejin dengan nama Jiwo dan membuat rekan-rekannya sedikit curiga.
Tapi untungnya saat ditanyai oleh Kapten Giho, orang ini tidak membocorkan rahasia Yejin sama sekali. Selang beberapa saat dia pun keluar dari kantor polisi dan di sini Yejin pun bertanya, "Kenapa kau membantu aku menyembunyikan identitasku?" Dia pun menjawab, "Kau masih mencari pembunuh ayahmu kan? Sepertinya akan ada hal seru dan untuk apa aku membocorkan identitasmu? Karena aku sendiri ingin tahu akan ada hal menarik apa yang terjadi di dalam kepolisian ini." Di malam harinya ternyata polisi ini berhubungan dengan Mujin dan dia adalah seorang pecandu narkoboy. Dan dia tidak membeberkan rahasia Yejin karena disogok oleh Mujin dengan bayaran narkoboy. Dan di sini dia pun mulai serakah. Karena serakah atau meminta narkoboy dalam jumlah yang banyak, akhirnya dia pun dibunuh oleh Mujin. Setelah itu Yejin pun pergi untuk menemui Manggo dan di sini dia bertanya di mana Gangje. Awalnya Manggo tidak mau, tapi setelah diancam akhirnya dia pun mengatakan semuanya. Keesokan harinya tiba-tiba Gangje menelpon Kapten Giho dan mengatakan jika kau mau membebaskanku, aku akan membantumu menangkap Mujin. Dan Gangje pun mengatakan aku akan ada di pelabuhan. Sementara itu Taiju entah mendapatkan info dari mana, dia pun juga mendapatkan info bahwa Gangje ada di pelabuhan dan mengatakan kepada Mujin. Dan Mujin pun memutuskan untuk pergi menemui Gangje dengan anak buah biasa dan meninggalkan Taiju di sini karena jika terjadi sesuatu, perusahaan ini harus ada yang memegangnya, yaitu Taiju. Nah, singkat cerita akhirnya polisi, Gangje dan juga Mujin tiba di pelabuhan ini dan terjadilah pertemuan antara mereka bertiga. Namun di sini para polisi masih sembunyi-sembunyi. Jadi yang bertemu secara langsung hanyalah Gangje dan juga kelompoknya Mujin. Dan seperti yang kalian lihat terjadilah pertarungan antara kelompoknya Gangje dan juga kelompoknya Mujin. Yang bisa dilihat kelompoknya Gangje adalah kelompok anak-anak barbar dan kelompoknya Mujin adalah kelompok om-om kaya yang bisa menggunakan senjata apa saja. Namun di sini mereka hanya menggunakan pisau. Ya kalau dipikir-pikir, bandar segede Mujin harusnya mempunyai sebuah pistol. Di tengah-tengah pertarungan ini, di saat dua belah pihak mulai lemah, akhirnya para polisi pun ikut join ke dalam pertarungan. Dan akhirnya mereka pun berhasil meringkus beberapa orang ini. Sementara anak buahnya ditangkapi oleh para polisi, Mujin dan Gangje pergi ke tempat lain untuk berduel one on one. Di duel ini awalnya yang menang adalah Mujin, namun karena Gangje licik akhirnya dia pun bisa membalikkan keadaan. Mujin pun terpojok dan akan dibunuh. Untungnya Yejin pun datang dan menggagalkan aksi Gangje. Dia pun menyuruh Mujin pergi dan menahan Gangje di tempat ini. Mujin pun berhasil kabur dengan cara dijemput oleh Taiju. Memang Taiju ini adalah penyelamatnya si Mujin. Sementara itu Yejin masih menahan Gangje di tempat ini dan datanglah Pildo. Di sini Gangje pun ingin mengungkapkan siapa Yejin sebenarnya. Dan di saat inilah Yejin pun langsung menembak mati si Gangje. Dan episode ke-5 pun selesai. Namun kita langsung lanjut ke episode ke-6 saja. Di episode ke-6 ini kita diperlihatkan bahwa Mujin yang bisa kabur dengan Taiju mendapatkan banyak sekali luka. Dia pun diturunkan di pinggir jalan dan diberikan sebuah telepon rahasia oleh Taiju karena kalau dibawa ke rumah sakit, Mujin akan langsung ditangkap oleh polisi. Karena hal itu akhirnya Mujin pun mendaki gunung dan mendaki lembah hingga akhirnya dia pun sampai ke sebuah kuil dan di sini akhirnya dia diobati oleh seorang biksu. Sementara itu Yejin berhalusinasi karena dia baru saja membunuh seseorang. Karena sebelumnya dia tidak pernah membunuh seseorang sama sekali. Jadi kali ini adalah kali pertamanya dan sepertinya pikirannya cukup terbebani oleh hal ini. Di tengah kesepian malam ini tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Dan saat dibuka sudah ada Pildo yang membawakan makanan untuk dimakan mereka berdua. Pildo pun masuk ke dalam apartemennya Yejin dan di sini mereka pun berbincang-bincang secara santai. Karena suasananya canggung, akhirnya Pildo pun bertanya apa yang kau suka. Yejin pun awalnya tidak tahu, tapi akhirnya dia pun menjawab bahwa dia suka duduk di tepi pantai. Karena hari sudah malam, akhirnya Pildo pun berjanji bahwa suatu hari pasti aku akan mengajakmu ke tepi pantai. Pildo pun bertanya lagi, sepertinya kau kenal dengan Gangje karena saat sebelum aku pingsan, aku mendengar dia berbicara denganmu tentang masa lalu. Yejin pun menjelaskan bahwa dulu Gangje pernah mencoba memperkosanya dengan cara memberinya narkoboy. Kalian bisa lihat di episode kedua atau part 1 dari video ini. Setelah itu hanya hening di antara mereka hingga akhirnya Yejin pun tidur dan Pildo pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini.
Keesokan paginya akhirnya Mujin pun tersadar dan sepertinya dia sudah mulai baikan. Sementara itu Yejin mendapatkan sebuah surat yang berisi sebuah foto. Di foto itu terdapat foto ayahnya yang ada di dalam kepolisian dan ayahnya itu bernama Song Jonsu. Karena selama ini yang Yejin tahu nama ayahnya adalah Donghun. Sementara di foto ini adalah Song Jonsu, orang pemilik dari pistol yang membunuh ayahnya. Nah, kira-kira apa fakta sebenarnya di balik foto ini? Di malam harinya, Yejin pun pergi untuk menemui Mujin dan bertanya fakta sebenarnya. Mujin pun mengatakan bahwa ayahmu adalah orang dari kepolisian yang dikirimkan Kapten Giho untuk menjatuhkan organisasinya Mujin. Tapi di tengah misinya itu ayahnya Yejin berpindah pihak kepada Mujin. Mujin pun menceritakan bagaimana ayahnya Yejin sangat-sangat bahagia memiliki Yejin. Dan ayahnya Yejin ini selalu tersenyum saat dia membawakan makanan untuk putri tercintanya, yaitu Yejin. Dan Mujin pun juga mengatakan bahwa Kapten Giho tidak terima bahwa ayahmu berkhianat. Jadi Kapten Giho pun memutuskan untuk membunuhnya. Yejin pun hanya bisa menangis menghadapi fakta ini. Sementara itu Kapten Giho sedang minum-minum bersama Pildo dan mereka membahas tentang akan menangkap Mujin apapun yang terjadi. Dan kembali lagi ke Mujin, dia pun menelpon Taiju dan menyuruh Taiju untuk menghabisi Kapten Giho. Karena habis minum-minum, akhirnya Kapten Giho pun mabuk berat. Dia pun diantarkan pulang oleh Pildo. Dan setelah Kapten Giho masuk ke kamarnya, Pildo pun pergi dari tempat ini. Sesaat setelah Kapten Giho masuk ke kamarnya, dia pun langsung diserang oleh Taiju dan mendapatkan beberapa luka tusukan. Untungnya Kapten Giho berhasil menusuk Taiju menggunakan pecahan kaca dan membuat Taiju pergi dari tempat ini. Dan siapa sangka ternyata setelah Taiju pergi, Yejin juga ingin membunuh Kapten Giho. Saat masuk, Yejin pun langsung tertembak 1 kali di lengannya, namun hal ini tidak menghentikannya. Yejin pun tetap melangkah maju dan menceritakan semua hal tentang ayahnya. Hingga akhirnya Kapten Giho pun sadar bahwa Yejin adalah anaknya Donghun atau Song Jonsu, yaitu Jiwo. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak mengerti karena banyak sekali nama-nama yang double di dalam drama ini. Setelah menyadari bahwa anak ini adalah Jiwo, bukannya dia marah, Kapten Giho pun malah menangis karena Jiwo sudah ditipu oleh Mujin. Dia pun memberikan sebuah surat dan juga sekumpulan berkas-berkas dan langsung menyuruh Yejin untuk pergi dari tempat ini. Setelah Yejin pergi, Pildo pun datang kemari karena dia mendengar suara tembakan tadi. Kembali ke Yejin, dia pun masuk ke mobilnya dan membaca semua berkas-berkas yang diberikan oleh Kapten Giho. Singkat ceritanya, berkas ini mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang polisi yang menyelinap ke dalam organisasinya Mujin. Dan ayahnya Mujin ini adalah salah satu orang yang sangat-sangat setia kepada Mujin. Saat dulu semua orang mengkhianatinya, dia adalah salah satu yang tetap percaya kepada Mujin. Ayahnya Yejin sangat dekat dengan Mujin, bisa dibilang mereka berdua adalah best friend. Dan 3 orang petinggi di organisasinya Mujin bisa dibilang adalah Taiju, Mujin, dan juga ayahnya Yejin. Mereka bertiga pun membangun organisasi ini dari kecil, sedikit anggotanya, hingga sekarang yang anggotanya sangatlah banyak. Hingga akhirnya Mujin pun mengetahui bahwa ayahnya Yejin adalah seorang mata-mata dari kepolisian. Dia pun memutuskan untuk membunuh sendiri ayahnya Yejin ini, untuk melihat bagaimana ekspresi seorang pengkhianat. Dan setelah mengetahui semua fakta itu, Yejin pun menangis sekencang-kencangnya karena dia sendiri sudah tertipu selama 4 atau 6 tahun. Bayangkan sejak SMA sampai sekarang dia ditipu dengan fakta yang sangat-sangat mengesalkan, yang dimana yang dia cari selama ini adalah Mujin, orang yang merawatnya selama ini. Entah apa yang dipikirkan oleh Mujin sampai dia tega melakukan hal sekejam ini. Sementara itu di lain tempat, Kapten Giho masih terselamatkan dan dia dibawa ke rumah sakit. Dan kembali ke Yejin, dia pun memutuskan untuk menghapus tato yang berada di dadanya yang bergambarkan organisasinya Mujin. Dengan cara membakarnya menggunakan alat panas yang yang biasa digunakan merokok yang ada di dalam mobil. Intinya dia menaruh alat panas ini ke dadanya cuy. Jadi sangat-sangatlah sakit. Dan episode ini pun ditutup dengan Yejin yang menghapus tanda ini.
Oke, sepertinya itu saja untuk video kali ini karena penyimpanan saya sudah tidak cukup dan juga video durasinya sudah cukup panjang. Jadi kita akhiri di sini saja. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan ditonton agar kalian mengerti ceritanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.